Sobat Insani yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan Insani kita pada hari ini, tanggal 14 September 2021, pada Pesta Salib Suci. Mari kita bersama-sama mulai renungan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, pada hari yang suci ini, ketika gerejamu memperingati pesta salib suci, kami datang di hadapan-Mu untuk merenungkan sabda-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu, agar hidup kami pun disegarkan berkat renungan sabda ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai 17. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Insani yang terkasih, ada seorang ingin membeli salib. Maka ia pergi ke sebuah toko yang menjual beraneka macam salib. Lalu mulailah dia menanyai penjaga toko itu, saya ingin mencari salib yang paling ringan yang ada di toko ini. Dia pun diantar untuk memilih salib yang dia inginkan. Ketika dia mendapatkan salib yang pertama, dia coba angkat salib itu, tetapi salib itu bagi dia berat. Dia tinggalkan salib itu, dia mencari salib yang lain. Setiap kali dia mendapatkan salib yang ingin dia beli, dia selalu merasa berat dengan salib itu. Akhirnya dia menghabiskan waktu berjam-jam berkeliling toko itu hanya untuk mencari salah satu salib yang paling ringan untuk dia. Setelah berlelah-lelah mencari salib yang ia inginkan, kemudian tiba-tiba dia menemukan sebuah salib yang menurut dia paling ringan. Lalu dia membawa salib itu kepada sang penjaga toko dan mengatakan, akhirnya saya mendapatkan salib yang paling ringan untuk hidup saya ini. Tetapi apa jawab penjaga toko itu? Sebenarnya salib yang Anda bawa sekarang, yang Anda anggap paling ringan, itulah salib yang pertama tadi Anda pilih. Tetapi Anda meninggalkan salib itu karena menganggap salib itu berat. Sobat Insani yang terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan pesta salib suci.
dan saya mengajak kita bermenung bersama-sama dari sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Saat ini saya berada di Paroki Messawa. Di belakang saya terdapat berbagai macam foto, baik para pastor CICM maupun para imam diosesan Keuskupan Agung Makassar yang selama ini tidak pernah memilih-milih salib dalam menjalankan tugas pelayanannya di Paroki Messawa. Foto-foto ini menjadi saksi betapa para imam bekerja habis-habisan memikul salib pelayanan mereka ketika mereka ditugaskan di sini. Sudah demikian banyak imam yang melayani di tempat ini. Ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita semua yang masih hidup. Salib merupakan tanda keselamatan yang membuat orang terbebas dari begitu banyak penderitaan, dan itulah yang diingatkan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini. Salib sebagai tanda keselamatan sudah ada sejak zaman bangsa Israel. Salib itu menjadi sungguh nyata ketika Tuhan Yesus sendiri yang memikulnya, membawa salib itu, bahkan siap mati di atas kayu salib demi keselamatan kita semua. Salib yang sama dipikul oleh rekan-rekan imam saya yang luar biasa di sini. Foto mereka terpapang di sini sebagai tanda bahwa mereka turut serta berjuang memikul salib yang menjadi sumber keselamatan. Pelayanan di tempat ini bukanlah pelayanan yang mudah, tetapi mereka tidak menyerah. Mereka tidak memilih-milih seperti yang dikatakan dalam cerita saya tadi. Sobat Insani yang terkasih, kita pun berhadapan dengan salib kita masing-masing di dunia ini. Memang kadangkala kita merasa sangat berat. Kita ingin menanggalkannya. Bahkan kita ingin melemparnya jauh-jauh dari kehidupan kita. Tetapi itu bukanlah sikap Kristiani yang sejati. Pikulah salib kehidupan yang harus Anda bawa setiap hari. Jangan menyerah, karena seberat apapun salib yang harus kita panggul, entah karena beban keluarga kita, entah karena pekerjaan kita, ataupun masalah pribadi kita, ingatlah, dari salib itu akan muncul kegembiraan, kebahagiaan. Ketika bangsa Israel memandang salib, setelah mereka dipatuk ular, mereka boleh sembuh. Ketika orang-orang Kristiani percaya akan Kristus yang disalibkan, mereka boleh diselamatkan. Dan ketika kita memikul salib seturut teladan Tuhan kita Yesus Kristus, yakinlah, satu tempat untuk kita telah tersedia di surga. Tuhan memberkati kita. Mari kita berjuang membawa, memikul salib kita di dunia ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, melalui salib-Mu kami telah diselamatkan. Ajarlah kami untuk tetap setia pada salib kami masing-masing, seturut dengan teladan-Mu. Kuatkan hati kami, teguhkan iman, harapan, dan niat kami. Bantu kami dalam memikul salib kami di dunia ini. Engkaulah Tuhan kami, Raja kami, sumber keselamatan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa atas saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Carolus Patampang. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.